membaca doa. Naira Aisyila, Natasha Nur Ajwa, Nur Atika, Nur Fatima, Resti, Rio Setiawan, Siti Aljahra. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Tema 1, rukun subtema 1, hidup rukun di rumah. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang 1. Ungkapan dalam teks, 2. Bilangan cacah 3 angka, 3. Panjang pendeknya nada pada lagu. Ayo mari kita sama-sama belajar. Baiklah, Ibu akan membacakan sebuah teks. Ayah dan Ibu Ayah dan Ibu menyayangi Aisyah. Suatu hari Ayah membawakan buah tangan untuk Aisyah. Aisyah mendapatkan buku cerita yang baru. Aisyah merasa senang. Aisyah berterima kasih kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka. Nah, adakah bacaan dari tadi anak-anak tidak tahu artinya? Tidak. Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Ada? Ada. Tangannya berbuah kah? Ada. Bukan tangannya ada buahnya ya. Maksudnya buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Lalu apa itu ungkapan? Nah, ada yang tahu apa ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti. Memiliki arti berbeda dari kata asalnya. Jadi setiap ungkapan ada artinya. Seperti buah tangan. Bukan artinya tangan kita ada buahnya. Tetapi arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Siapa sini ya tahu minta oleh-oleh? Ada. Ya kan? Bila mamanya, bapaknya banyak pasti minta oleh-oleh kan? Lalu ada buah hati. Bukan artinya hati kita ada buahnya, tetapi arti dari buah hati adalah anak kesayangan. Ungkapan itu ada artinya. Nah, coba kita
lihat kalimat yang lain yang ada ungkapannya. Ayo, dengarkan Ibu. Contohnya, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Apa itu maksudnya kepala dingin? Ayo, siapa tahu artinya kepala dingin? Siapa tahu artinya kepala dingin? Nggak tahu. Maksudnya adalah mari kita selesaikan masalah ini dengan sabar dan tenang. Ayo Res, misalnya Resti dengan siapa tuh belakang namanya? Ayah ada salah paham, apa menyelesaikannya? Sabar, tenang dulu supaya ada berkelahi. Ya, oke. Sudah paham kan? Ungkapan? Oke, mari kita lanjut. Coba perhatikan di buku. Coba diperhatikan di buku masing-masing. Ayo, buka bukunya, buka. Ya. Nah, coba kalian lihat gambar di buku. Aisyah menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak buku. Buku tersebut tersusun rapi. Apakah anak-anak bisa menghitungnya? Ayo, ada yang dapat menghitung? Mari kita coba menghitung bersama-sama. Ayo. Aisyah mengelompokkan buku-bukunya. Tiap kelompok berisi 10 buku. Dengarkan Ibu ya. 10. Aisyah mengelompokkan buku-bukunya. Tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Kalau 5 puluhan sama dengan 50. Jadi, satu kelompok itu isinya 10 atau 1 puluhan. Kalau anak-anak punya 5 tumpukan, ayo dengarkan Ibu. Kalau anak-anak punya 5 tumpukan buku, maka akan ada 50 tumpukan buku. Nah, Ibu punya 50 buku yang Aisyah susun. Satu susunan buku itu 10. Kalau 5 susunan itu berarti 50. Nah, jumlah buku Aisyah adalah 50. Ditambah ada 7 susunan buku di bagian lain. Jadi banyaknya buku ada 57. 57 dibaca 57. Sekarang perhatikan lagi buku-buku di dalam rak. Satu kelompok buku berisi 10. Maka kalau 10 kelompok buku jumlahnya ada 100. Coba kita hitung ya. 10 tambah 10 berapa? 20. 20 tambah 10? 30. 30 tambah 10? 40. 40 tambah 10? 50. 50 tambah 10? 60. 70 tambah 10? 80. 80 tambah 10? 90. 90 ditambah 10? 100. Maka jumlah satu kelompok itu ada 100. Berarti ada 100 buku di rak buku. Nah, agar lebih bisa memahami lagi, mari kita lihat contoh. Ya, contoh lagi di buku. Nah, pada gambar kelompok kubus sebelah kiri ada 10 kelompok kubus, jumlahnya 100. Ditambah kelompok kubus yang di tengah ada 3 kelompok kubus.
kubus sebelah kanan yaitu ada 8 buah kubus. Jadi jika digabungkan banyak kubus ada 138. 138 dibaca 138. Nah, sudah paham kan? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, mari kita lanjut. Kita break dulu ya. Ayo kita semangat dulu. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Kurang semangat. Yuk, tepuk semangat. Ya, oke, kita lanjut. Saya akan membacakan teks berikut ini. Aisyah gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu Beramah dan Sopan, ciptaannya Pak Dal. Siapa yang hafal lagu Beramah dan Sopan? Ada. Ya. Baik, contohkan. Oke, dengerin ibu ya. Siapa tahu dapat kita ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi pandai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Oke. Pernah dengarkah lagunya Peramah dan Sopan? Pernah kah? Nah, pada lagu Peramah dan Sopan ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Oke, sekarang kita akan mencari tahu mana yang dinyanyikan pendek dan mana yang dinyanyikan panjang. Untuk mempelajari panjang dan pendek pada lagu, mari kita beri tanda seperti tanda lingkaran. Seperti tanda lingkaran berarti nada dinyanyikan pendek. Tanda garis panjang berarti dinyanyikan nada panjang. Nada panjang dinyanyikan lebih lama dan dibandingkan nada pendek. Nada pendek dinyanyikan lebih panjang dibanding nada panjang. Saya berikan contoh. Saya contohkan, coba berikan tanda pada baris pertama. Bukannya congkaknya. Pada kata bukannya, nada dinyanyikan lebih cepat. Berarti pada kata bukannya merupakan nada pendek. Lalu kita beri tanda lingkaran untuk nada pendeknya. Pada kata congkak dinyanyikan lebih lama. Berarti pada kata congkak adalah nada panjang. Kita beri tanda garis untuk nada panjang. Selanjutnya kita coba beri tanda pada baris kedua. Bukannya sombong. Pada kata bu dinyanyikan lebih panjang. Kita beri tanda garis. Sedangkan pada kata kannya nada dinyanyikan lebih cepat. Berarti kita beri tanda lingkaran untuk nada pendek. Lalu pada kata sombong nada dinyanyikan lebih lama. Berarti pada kata sombong kita beri tanda garis. Nah, sudah
Oke, bisa kan membedakan mana yang dinyanyikan panjang dan mana yang dinyanyikan pendek? Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Misalnya yang udah paham tentang perhitungan tadi, atau tentang ungkapan, atau tentang nyanyian? Ada yang ingin ditanyakan kan? Paham kan? Kalau sudah paham semua, Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Yuk. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. A'udzu billahi